Anggur ini menunjuk darah Yesus Kristus. Gereja yang menyuarakan kebenaran hadir dengan tayangan-tayangan penuh makna. Yesus tidak memberi peluang sedikit pun kita memikirkan hal-hal yang fana. Setiap orang Kristen harus belajar, karena semua kita adalah anak-anak Allah. Saksikan live ibadah GSKI hanya di Live Channel. Anggur ini menunjuk darah Yesus Kristus. Gereja yang menyuarakan kebenaran hadir dengan tayangan-tayangan penuh makna. Yesus tidak memberi peluang sedikit pun kita memikirkan hal-hal yang fana. Setiap orang Kristen harus belajar, karena semua kita adalah anak-anak Allah. Saksikan live ibadah GSKI hanya di Live Channel.
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali lagi dalam pertemuan ibadah online kita saat ini, dan kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya mengundang bagi saudara-saudara yang terkasih, yang dimanapun saudara berada, mungkin saudara di rumah, mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita di hadapan Allah, agar supaya benar-benar ibadah kita ini menyukakan Bapa. Dan untuk itu saudaraku, mari kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami datang untuk bersekutu denganmu ya Bapa. Bapa, hamba memohon Bapa hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap kami, memberkati kami dalam pertemuan ini, agar setiap apa yang kami lakukan dalam pertemuan ini, dalam memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman, belajar firman, berdoa, Tuhan, ini semua menjadi perkenanan-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa juga melawat anak-anak-Mu yang ada di rumah, maupun dimanapun mereka berada, yang mereka mengikuti ibadah pada siang hari ini. Bapa juga menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa, jagai hati dan pikiran kami, sucikan pikiran dan hati kami, agar supaya benar-benar Tuhan berkenan atas ibadah kami. Terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam hidup kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Bersama kita akan mengangkat pujian, kita akan menyembah Tuhan kita, meninggikan Dia, Allah kita, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Seperti Musa merindukan sungai yang mengalir, Sungai
kepadamu. Kami rindu, jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat siang hari ini kita semua berkata puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saat ini adalah saat yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama kita kembali berjumpa, bersama-sama bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan karena Dia Allah yang layak dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang bisa berdiri boleh berdiri, boleh duduk juga, asal hati pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji nama-Nya. Ku
ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mau merelakan hati kita, saudara-saudara. Kita mau merelakan pikiran kita, kita mau merelakan batin kita untuk diubah Tuhan. Amin. Untuk dihiasi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya kita boleh seperti Dia, saudara-saudara, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Mari yang engkau rela siang hari kita mau angkat pujian ini. Kau indah di matamu, mulia dalam pandangan.
Bapa dalam surga, terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami semua di hadapan-Mu. Kami membawa hati, jiwa, dan pikiran kami kepada-Mu. Kami menaruhkan segala pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, layakkan semua kami, masing-masing kami, semua kami yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Bapa, kiranya Bapa memberkati kami dalam persekutuan kami yang indah bersama-Mu Tuhan. Nah, sebab itu Bapa, saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan pesan-Mu. Kami mau terus dididik, dibentuk oleh firman-Mu, agar kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami semua, agar kami dimengertikan akan kebenaran-Mu, karena sungguh kami membutuhkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak merasa bahwa dirinya berdosa, atau orang yang berkata bahwa dirinya tidak berdosa, adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dan firman Tuhan tidak ada di dalamnya. Ini seperti firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa memang sejak dahulu, yaitu sejak zaman Rasul, saudara, di dalam abad pertama, sudah ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Sudah ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki dosa atau kesalahan. Dan Tuhan menyatakan kepada orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak mengenal kebenaran, dan firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Tetapi ironinya, saudara, mereka mengaku sebagai orang kudus. Sebenarnya mereka ini adalah pendusta-pendusta yang tidak bisa dipercayai, saudara. Mereka adalah orang-orang yang suka mencari penghargaan dan nilai diri di mata manusia lain. Biasanya mereka ini adalah yang sering disebut sebagai kelompok orang moralis. Moralis yang suka menghakimi sesama, yang suka mencela sesama atau orang lain, yang suka mengutuki orang lain karena kejahatan yang disangkakannya itu atau yang dinilainya secara naif. Mereka juga adalah orang-orang yang mau menunjukkan bahwa dirinya itu lebih benar atau lebih baik dari orang lain, saudara. Hal ini dilakukan tanpa sadar bahwa ia memandang atau merasa bahwa orang lain itu sebagai saingannya. Inilah yang sebenarnya kecongkakan, kesombongan yang tidak disadari, yang dibenci atau ditentang oleh Allah. Bisa dipastikan mereka belum mengenal Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
yang tuntutannya bahwa kita harus sempurna di hadapan Bapa, saudara. Bisa dipastikan juga bahwa mereka tidak mengenal kebenaran yang murni, yang menekankan kepada sikap dan nilai-nilai batiniah. Nah, mereka mengukur kesuciannya itu dari tindakan lahiriah secara hukum moral yang kelihatan, perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat. Itu standar kesucian yang mereka anggap itu sudah pantas di hadapan Tuhan. Kalau ia seorang pembicara, saudara, atau seorang pengkhotbah, ya, pasti khotbahnya tidak bisa berkembang. Dangkal, sempit, cetek, tidak ada isinya, penuh dengan kesaksian pribadi dari dirinya. Hal ini terjadi sebab ia tidak mengenal kebenaran firman Tuhan secara utuh. Sebagai gantinya mereka akan mengagungkan kesaksian pribadinya. Orang-orang moralis ini, karena dia ingin dinilai lebih dari orang lain, dia lebih menunjukkan kesaksian pribadinya. Ini ciri-ciri dari orang-orang yang moralis, yang standar kesuciannya dengan perbuatan-perbuatan secara lahiriah yang kelihatan. Mereka sudah menganggap bahwa dirinya sudah berhadapan langsung dengan Tuhan dan merasa sudah mendapat atau menerima mandat dari Tuhan. Apakah mereka yang mengaku orang suci sudah mencapai kesucian yang seperti Bapa kehendaki? Pasti belum. Tetapi mereka merasa sudah tidak bercacat di hadapan Allah. Sebab ukuran kesuciannya itu moral umum. Karena dia merasa tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak melanggar hukum moral umum. Ya, dia merasa lebih baik dari orang lain. Ditambah lagi kalau dia memiliki status sosial yang lebih baik daripada orang lain. Ditambah lagi kalau dia memiliki status finansial yang baik dari orang lain. Nah, ini akan kelihatan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih benar, lebih suci. Sehingga terhadap sesamanya dia akan semena-mena. Dia menganggap orang lain di bawahnya dia. Menganggap orang lain lebih buruk, dia lebih baik, lebih benar. Ini orang-orang yang congkak hatinya sebenarnya, sehingga suka menyalahi orang lain, mencela, bahkan sampai taraf yang paling tinggi, mengutuki orang. Ini ciri-ciri orang yang moralis, saudara. Yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak berdosa. Ya memang secara mulut, memang dia nggak secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak berdosa, ya. Dia nggak mengatakan, tapi dari sikap-sikapnya itu akan menunjukkan dari cara dia berbicara terhadap orang yang statusnya lebih rendah. Ditambah lagi kalau bertemu dengan orang yang sesama atau orang lain yang kedapatan berbuat dosa atau berbuat salah, biasanya orang-orang seperti ini yang selalu mencela. Dia karena merasa dia paling benar dan dia tidak melanggar hukum-hukum moral, sehingga suka mencela orang lain, menganggap bahwa dia lebih benar. Ya tapi Pak, kita kan harus tegur kalau ada kesalahan. Berdalihnya biasanya seperti ini, saudara. Tentu kalau kita menemukan orang yang berbuat salah dosa, kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Bukannya kita mencela, ya, kita menghakimi, bahkan sampai mengutuk. Ini bukan gaya hidup atau tindakan-tindakan sebagai anak-anak Allah, saudara. Kalaupun kita mau menegur, kita mengingatkan, menasehatinya dengan kasih,
supaya dia bisa kita rangkul. Bukannya kita mencela, menghakimi. Yang lebih parah, orang-orang seperti ini dia akan membuat channel siaran seperti di televisi berita. Tiap hari disiarkan, diberitakan ke orang lain, oh si ini begini, oh ini si ini begitu. Ini orang-orang yang congkak, pendusta, yang merasa dirinya tidak berdosa, padahal dirinya masih jauh, bahkan lebih buruk dari orang yang berdosa, yang melakukan perbuatan dosa secara lahiriah, tetapi keburukan, kerusakan, kesakitan yang dia alami, dia tidak sadari bahwa batinnya itu lebih rusak dari orang yang berdosa. Kita bisa mengambil contoh, saudaraku, dari tentang anak bungsu dan sulung. Lihat, si bungsu dia melakukan dosa. Ya, ini bukan berarti kita mau toleransi dengan dosa. Tidak demikian, saudara. Tapi kita belajar dengan benar. Tetapi si bungsu yang sudah menghabiskan harta orang tuanya, dia sudah menghabiskan uangnya dengan perempuan-perempuan nakal. Tetapi ketika dia mendapatkan masalah, dia sadar, dia merasa diri berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia mengakui dia berdosa, malah dia yang diterima oleh bapaknya. Justru si sulung yang rajin, ya, yang taat mengikuti, dia marah terhadap adiknya. Karena dia merasa kok adiknya udah berbuat dosa, kok gue yang udah taat. Tapi dia yang diangkat sama papanya. Akhirnya sulung tidak diceritakan oleh Tuhan kisah akhirnya. Apakah dia bertobat atau dia diselamatkan oleh Tuhan. Si sulung ini orang-orang moralis, orang-orang agama yang taat, yang rajin, yang giat di gereja. Kita harus hati-hati, saudara. Kita nggak boleh begitu. Kalau kita menemukan saudara atau orang lain yang berbuat dosa atau kita rangkul dengan kasih, agar supaya mudah-mudahan dia bisa melalui nasihat kita, dia bisa berubah. Tapi jangan disiarkan kemana-mana. Jangan juga kita merasa kita lebih baik dari dia. Kita semua orang berdosa, dan tuntutan kita mengikut Tuhan bahwa setiap kita harus sempurna. Nah, kalau kita belum sempurna, kita mendapatkan saudara kita yang kedapatan bersalah atau berdosa, kita langsung hakimi, kita cela, kita lebih buruk dari dia. Ini yang dimaksud firman Tuhan, orang yang tidak mengaku berbuat dosa. Nah, kita belajar ayat ini. Selama ini ayat ini kita tidak pernah beda, ya. Sehingga orang-orang ini merasa sudah suci. Memang dia nggak ngomong, tapi batinnya dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Karena dia rajin, ya, ibadah, dia rajin pelayanan, sehingga dia tidak bisa lagi melihat saudara-saudaranya, ya, dalam kelemahan. Ya, kita juga semua punya kelemahan, saudaraku, ya. Tetapi kita harus mengasihi saudara kita. Bukan berarti kita mau toleransi dengan dosa, tetapi kita mengajak setiap orang bersama-sama, ya, untuk kita berjalan, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak congkak di mata Tuhan. Kita tidak, ini orang-orang yang pasti akan ditolak Tuhan. Kalau dia tidak menyadari, ya, bahwa batinnya itu lebih rusak daripada orang-orang yang melakukan dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus jelas mengatakan, ya, hanya orang yang berdosa yang memerlukan tabib. Orang benar gak perlu lagi tabib. Ya, kalau udah benar gak perlu lagi juru selamat. Nah, kita semua harus merasakan bahwa mengakui dan kita mengerti, menyadari bahwa kita juga masih sakit. Celakanya orang sakit tapi mengaku nggak sakit. Sakit kanker tapi ngaku sakit panu. Wah, ini celaka. Jangan kita sakit kanker tapi kita ngakunya sakit panu. Yang lebih parah, sakit kanker
ngakunya sakit perut, makanya kentut dulu, cipoak terus. Oh, menganggap kita itu lebih dekat. Itu haleluya kalau di gereja kayak mereka. Kentut itu, bau, itu tidak harum di mata Tuhan. Ya, padahal batinnya itu lebih buruk dari orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa, saudaraku. Kita juga belum sempurna di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang-orang moralis seperti itu, saudara. Dan ini banyak di lingkungan orang-orang beragama. Dan banyak orang-orang seperti ini di lingkungan gereja juga, yang terus menghakimi, mencela saudara-saudaranya yang berdosa. Justru kita rangkul mereka, saudara. Kita rangkul, kita nasihati dengan kasih. Kita ajarkan kebenaran Tuhan agar supaya dia bisa memberikan dirinya kepada Tuhan dan diubah oleh Tuhan. Bukannya kita mau mencela. Orang seperti ini mereka tidak mengerti akan standar kesucian orang percaya. Di mana standar kesucian orang percaya yaitu setiap kita harus sempurna di hadapan Bapa. Ini standar kesucian orang percaya bahwa harus sempurna. Dan ini perjuangan kita, saudara. Tetapi kalau orang beragama, mereka tidak akan. Karena mereka standarnya itu dengan hukum moral umum, dengan perbuatan yang kelihatan. Itu standar kesuciannya di situ. Inilah yang disinggung oleh Rasul Paulus. Mereka yang giat, ya. Mereka giat di bait Allah, ya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Perhatikan, saudara. Rasul Paulus menyinggung orang-orang ini. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh giat. Lihat, perhatikan. Rasul Paulus, ya, menyinggung ini. Mereka, siapa mereka ini di sini? Ya, ini saudara-saudaranya orang Yahudi yang giat bekerja dalam ladang Tuhan, yang sungguh-sungguh berbakti untuk Allah, ya, untuk pekerjaan Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang maksudnya tadi kata Tuhan, bahwa orang-orang ini tidak mengenal kebenaran. Makanya di ayat yang ketiga berikutnya dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya, mereka berusaha membangun kebenarannya diri sendiri melalui perbuatan-perbuatan lahirnya yang kelihatan. Kalau dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat salah, apalagi kalau status sosialnya dia lebih tinggi dari orang lain, apalagi kalau dia memiliki uang atau harta, status finansialnya lebih baik dari orang lain, oh dia akan semena-mena terhadap orang di bawahnya. Orang-orang ini akan semena-mena kepada orang-orang yang statusnya di bawahnya. Ini orang-orang yang moralis-moralis, saudara. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah secara utuh, ya. Mereka mau mendirikan kebenarannya, ya, dengan menyalah-nyalahi orang lain, ya. Kita semua orang berdosa, ingat itu, saudara. Kita semua ini orang yang berdosa yang salah. Jangan kita merasa kita sudah benar, ya, hanya dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatan, yang dianggap itu sudah benar, sudah suci. Padahal batinmu itu lebih rusak dari orang berdosa. Orang seperti ini batinnya lebih rusak, sombong rohani di hatinya. Inilah mereka dikatakan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hal ini bisa didorong oleh hasrat ingin dikultuskan, ingin dipuji. Iya, karena kan dia mencari nilai diri terhadap orang lain. Apalagi kalau dia yang sudah jadi
majelis pengurus gereja, ya. Udah jadi worship leader, mungkin bisa jadi hamba Tuhan. Tetapi karena dia tidak mengenal kebenaran Tuhan secara utuh, dia mencari nilai diri di hadapan manusia, di hadapan orang, supaya dikultuskan, dipuji. Seharusnya kita tidak demikian. Kita sadar kita ini belum sempurna. Semua kita, termasuk saya pun demikian. Batin saya belum harum seharum-harumnya, belum indah di mata Tuhan. Makanya saya kalau ketemu orang-orang yang berbuat salah, justru saya kesian, saya ingati, nasihatin. Dan biasanya orang begini lebih bisa dia terima kita. Tapi kalau kita udah menghakimi, sudah mencela, enggak kan? Kamu tidak mengajarkan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Maria Magdalena aja yang ketangkep dengan jelas berbuat zina, Tuhan bilang aku tidak menghakimi kamu. Tetapi lihat, orang-orang beragama mau melempari batu. Ini orang-orang moralis yang suka mengutuki orang yang berdosa atau yang bersalah. Justru saudara, kita mau merangkul orang-orang yang berdosa. Ingat, gereja itu bukan istana, gereja itu rumah sakit, saudara. Jangan menganggap kita sudah jadi pelayan gereja, kita sudah menjadi pejabat-pejabat, pelayan-pelayan yang agung, yang dipuji. Tidak, gereja itu rumah sakit. Ingat, rumah sakit, karena semua kita ini masih sakit. Tuhan kita juga lahir di kandang domba, bukan di istana. Jangan menganggap kalau sudah jadi pelayan gereja mencela orang yang berdosa. Justru kita rangkul mereka agar bisa kita selamatkan, kita ajak bawa ke Tuhan. Yang benar begitu. Jangan lagi seperti ini, saudara. Ini banyak di lingkungan gereja, termasuk di gereja kita ada yang begitu-begitu. Jadi saya nasihati saudara, hati-hati. Saudara itu lebih buruk, iya, di mata Tuhan dibanding orang yang berbuat dosa. Ya mereka kan nggak sadar karena mereka nggak mengerti kebenaran kok. Mereka juga nggak ngerti. Justru kita harus rangkul supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Kan harusnya begitu. Bukannya kita cela, kita beritakan kemana-mana gitu. Tiap hari diberitakan si A ini begini, si B ini begini, si C ini begini-begini. Itu lebih congkak di hadapan Allah. Itu yang maksudnya mereka menjadikan Tuhan itu pendusta. Orang-orang ini, nanti kita baca ayat dari Yohanes 10. Yohanes 1 ayat 10. Nah, Paulus seorang hamba Tuhan yang kualitasnya tidak diragukan, saudara. Ya, lihat Rasul Paulus pun, ya, dia tidak menghakimi, dia tidak mencela. Justru dia katakan dia berjuang. Ya, ini hamba Tuhan yang benar seperti ini. Ya, dia mengajarkan dan mengumuli bahwa dirinya belum sempurna, ya, seperti yang dituliskan dalam Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, kita perhatikan Rasul Paulus, ya, betapa hatinya itu bersih, ya. Dia menyadari bahwa dirinya itu belum sempurna. Justru orang yang benar begini menyadari. Kalau orang nggak menyadari dirinya rusak atau sakit, itu justru yang sakit kanker tadi saya bilang. Tapi dia nggak menyadari batinnya itu buruk di hadapan Allah. Lihat Paulus, saudara, bukan seolah aku telah memperoleh hal itu atau maksudnya aku sudah sempurna. Belum. Paulus sendiri mengatakan aku belum sempurna, ya, melainkan aku mengejarnya. Aku berusaha berjuang kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Lihat, Paulus mengatakan, ya, lihat, ini untuk level rasul, saudara. Dia pun berjuang.
saudara. Dan dia menganggap dirinya juga belum sempurna. Kita belum sempurna. Begitu juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, rasul ini saudaraku. Perhatikan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Paulus berjuang. Dia berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Makanya dikatakan bahwa dia menguasai tubuhnya dan seluruhnya, agar supaya jangan ketika setelah dia menyampaikan firman, dia ditolak oleh Allah. Ini maksudnya Paulus dia sendiri takut ditolak oleh Allah. Ini tingkat rasul. Ini ditolak di sini. Maksud Paulus bukan ditolak oleh manusia. Oh, Paulus itu gak mikirin orang, saudara. Iya, ditolak di sini bukannya ditolak oleh orang, bukan ditolak oleh manusia, ditolak oleh Allah. Paulus takut, dia gentar, makanya dia berjuang, ya, untuk melatih tubuhnya. Bukan dia takut ditolak oleh manusia. Saudara kalau baca di Galatia pasal 1 ayat 8, di situ katakan, Paulus sendiri mengatakan, jikalau aku masih mau menyenangkan hati manusia dibanding hatinya Allah, aku bukan hamba Kristus. Paulus tidak mencari nilai diri di mata manusia, saudara. Paulus tidak mencari, ya, nilai diri di mata orang lain, tetapi dia hanya mencari nilai diri di mata Allah. Makanya dia takut, jangan sampai aku ditolak Allah. Lihat Paulus saja takut ditolak Allah. Orang yang ngaku Kristen, dia enggak takut ditolak Allah. Iya, orang-orang moralis ini kan ngaku Kristen. Kristen enggak seperti itu, saudara. Kristen itu merangkul orang, ya, siapapun, orang jahat, orang berdosa, orang bersalah, kita rangkul supaya dia bisa diselamatkan. Ya. Jadi saudara jemaat GSKI jangan memiliki, ya, orang-orang moralis seperti itu. Nah, kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya, saudara. Kalimat ini sekilas sederhana, saudara, tetapi sebenarnya pengertiannya tidak mudah untuk dipahami. Dan banyak orang tidak memahami ayat ini, termasuk para pembicara. Makanya jarang ayat ini dikutip, dibedah. Nah, sekarang kita bedah. Apa maksud ayat firman Tuhan ini? Mengapa kalau seseorang mengaku tidak berdosa, berarti membuat Tuhan menjadi pendusta? Apakah manusia bisa membuat Tuhan menjadi pendusta? Coba saudara pikirkan. Bisa nggak manusia membuat Tuhan menjadi pendusta? Maksud ayat ini, saudara, kalau orang percaya tidak menyadari dan mengakui keberadaannya sebagai orang yang tidak mencapai standar kesucian Tuhan, maka ia tidak akan pernah berjuang untuk mencapai standar kesucian Allah. Ini maksudnya. Ya, mungkin saudara masih belum mengertinya. Mengapa kalau seorang mengaku tidak berdosa, itu berarti membuat Tuhan menjadi pendusta? Sama, yang artinya apakah manusia bisa membuat Tuhan menjadi pendusta? Maksudnya bahwa kalau kita menyadari dan tidak mengakui keberadaannya sebagai orang yang berdosa atau orang yang belum mencapai standar kesucian Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa berjuang untuk mencapai standar kesucian itu. Mengapa, saudara? Begini, saudara, kita harus pertama
untuk memahami standar kesucian Allah supaya kita bisa memperoleh itu dalam hidup. Kita harus sadar dulu kita ini rusak. Harus sadar dulu kita ini sakit. Kalau orang tidak sadar dia rusak, dia sakit batinnya, dia masih buruk di hadapan Allah, ini membuat Tuhan pendusta. Ini orang-orang yang membuat Tuhan jadi pendusta, karena dia tidak menyadari dirinya masih sakit, tapi dia menganggap dia baik, dia menganggap dirinya benar, dia menganggap dirinya dia suci. Ini orang-orang moralis, ya. Kita pertama harus menyadari bahwa kita sakit. Sadar nggak diri kita sakit? Sadar nggak diri kita ini rusak di hadapan Allah ini, kita belum sempurna? Itu rusak. Ini yang dikatakan bahwa manusia terjatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, kualitas hidup sebagai anak Allah yang standarnya moral Allah itu hilang, jadi rusak batinnya, jadi buruk, tukang bohong, pendusta, licik hatinya. Kan di dalam diri kita ada daging untuk menyenangkan dunia materi, itu rusak, sakit, ingin dihormati, ingin dinilai baik oleh orang, ini rusak. Belum memiliki standar hidup seperti Yesus yang mengosongkan diri, ya. Jadi kalau kita tidak menyadari dan mengakui, ini membuat Tuhan jadi pendusta. Itu maksudnya. Kita harus sadar dan harus akui kita ini masih sakit. Kalau orang sakit tapi nggak ngomong, nggak ngaku sakit, celaka dia, masuk neraka pasti. Padahal dia buruk di hadapan Allah. Kita harus rendah hati bahwa kita ini orang berdosa. Makanya Tuhan datang, aku datang untuk orang yang berdosa, yang sakit. Makanya gereja itu bukan istana, gereja itu rumah sakit. Kita semua ini orang sakit, termasuk saya. Kita harus sadar dulu ini. Kalau enggak, kita tidak akan berjuang untuk mencapai kesucian. Karena kita menganggap kita sudah baik. Kita menganggap kita udah cukup lah, ini standar. Padahal itu belum standarnya Allah, saudara. Makanya itu kita belajar firman, kita bersekutu, supaya kita menyadari dan mengakui bahwa aku ini orang berdosa. Aku ini masih belum hidup seturut kehendak-Mu. Aku ini masih harus terus berjuang sampai tahap standar kesucian yang Tuhan inginkan, saudara. Ya. Kalau kedatangan Tuhan Yesus hanya membuat ajaran atau etika baru atau lebih baik dari sebelumnya, seperti Torah, mengapa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tidak berbeda dengan orang lain, bahkan lebih jahat dari orang non-Kristen? Bagaimana bisa memberitakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Kristus, padahal karakter moralnya dia buruk? Bagaimana kita bisa memberitakan keselamatan hanya dalam Yesus kalau kita hidupnya aja moral kita itu belum benar? Tuh orang lain akan lihat, kamu aja masih begitu. Ini orang-orang moralis merasa sudah ini, sehingga dia akan membuat suatu kasta. Di dalam lingkungan pelayanan, jemaat tidak diarahkan kepada kesempurnaan, tetapi membuat kasta. Tahu kasta, saudara? Blok-blok, ini orang rohaniwan, ini jemaat biasa. Itu padahal semua kita ini sama, hanya tugas aja. Itu juga teknis, itu teknis, pelayanan teknis. Seperti saya ini cuma hanya sementara. Kalau saya dipercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, nanti kita di surga sama-sama kita akan menjadi masyarakat atau anggota keluarga kerajaan Allah. Hanya sementara. Jabatan saya hanya sementara di bumi. Tuhan percayakan itu, saya harus pergunakan dengan baik supaya saya bisa mengajak jemaat Tuhan bersama-sama kepada Gembala agung kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Gembala agung kita hanya Tuhan Yesus. Dengan kehidupan orang percaya ini membuat Tuhan menjadi pendusta, artinya memberikan stempel atau cap bahwa dia itu penipu. Kenapa? Melalui kelakuan moral kita yang gak benar itu.
Akibatnya keselamatan dalam Tuhan Yesus menjadi tidak berharga. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, seperti yang dituliskan oleh 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat ini sering diplesetkan banyak orang, terlebih lagi para rohaniwan. Ayat ini sering diplesetkan. Ayat ini sering digunakan untuk mau membanggakan diri, mau menunjukkan bahwa dia itu lebih bernilai dari orang lain. Makanya dikatakan di sini, dia plesetkan di sini dengan menggunakan, kita ini umat kepunyaan Allah, supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan yang dahsyat. Apa? Mujizat. Itu yang dipakai. Wah, puasanya kita harus memberitakan perbuatan puasa Allah. Padahal dia nggak lihat kalimat berikutnya apa tadi? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu bukan mujizat, bukan puasanya, tetapi bagaimana hidup kita yang diubah oleh Tuhan melalui firman. Jadi jangan pakai puasa, mujizat. Ini kan sudah diplesetkan. Nanti saya buka banyak ayat-ayat yang diperkosa oleh para rohaniwan itu. Banyak saudara ayat-ayat. Diperkosa artinya dipaksakan dipakai ayat itu untuk dia menunjukkan dia lebih intim, dia memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Padahal batinnya itu lebih rusak. Perhatiin orang seperti ini, sombongnya di dalam. Memang dia nggak ngomong, nggak berbicara, tapi hatinya itu terselubung di dalamnya. Dan saya bisa melihat orang-orang seperti ini dari sikapnya, cara dia ngomong, dari cara jalannya aja itu kelihatan itu. Dari cara dia berbicara, sikapnya dalam setiap keadaan, kita kelihatan dia mau diberi nilai tinggi. Kita kalau anak Tuhan yang benar, saudara, itu nggak kelihatan orang, seperti orang lain biasa. Tapi kelakuan hatinya, ketulusan cinta hatinya, dia kalau menolong benar-benar bersih. Senyum sapanya tidak dibuat-buat. Kalau ngomong penuh dengan tidak dusta, itu anak Tuhan, gak kelihatan. Tapi saya bisa tahu ini benar, walaupun dia belum sempurna ya. Karena hatinya benar. Kalau orang hatinya gak benar, dia gak nyadari. Karena dia kan hanya melalui perbuatan kan. Ini. Tapi hatinya itu lebih buruk sebenarnya. Makanya perbuatan-perbuatannya itulah yang menjadi ini. Untuk menunjukkan kuasa Allah, bahwa dia intim dengan Allah. Nah, dia lebih suka dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Padahal itu kan pengalaman pribadi subjektif. Subjektif itu artinya saudara bisa benar, bisa salah. Jadi kita nggak bisa kan, kalau pengalaman pribadi orang belum tentu. Kan orang bisa bohong ditambah-tambahin cerita. Nggak bisa. Yang utama kita belajar firman supaya kita menemukan Tuhan di dalam Alkitab, dan pikiran kelakuan kita diubah di situ. Jadi bukan pengalaman pribadi, itu subjektif. Manusia kan sudah berdosa. Manusia itu penuh dengan kelicikan. Dia bisa seakan-akan cerita dengan benar, saya dekat dengan Tuhan, kuasa Allah menyertai saya. Kemarin saya berdoa, minta rumah langsung diberi sama Tuhan. Minta mobil langsung. Nanti pakai bahasa roh itu. Kalau orang yang latar belakang ekonomi, bahasa rohnya dia laba. Ini karena mereka mau memberitakan perbuatan dahsyat Allah dari kuasa. Padahal Tuhan bilang apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memang
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib apa? Di mana hidup kita yang diubah oleh Tuhan, kelakuan kita, perbuatan, tingkah laku, ya, ketulusan hati itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang besar, yang dahsyat itu bukan mujizat. Malaikat, ya iblis bisa bikin mujizat kok. Dan Tuhan bukan untuk itu. Tuhan mengadakan mujizat supaya Injilnya itu didengar orang. Kalau Tuhan Yesus tidak mengadakan Injil, mujizat, orang nggak mau dengar ajaran Tuhan. Kan isi keselamatannya itu ajaran. Apa yang diajarkan Tuhan itu isi keselamatan, supaya kita mengerti yang diajarkan Tuhan dan kita kenakan itu dalam hidup kita, sama seperti kita mengenalkan hidup Tuhan karena kita sudah diajar. Itu isi keselamatannya di situ, bukan mujizat. Ya, harus pinter, jangan bodoh mulu. Makanya orang-orang kayak gini gak bisa jadi memberi dampak berkat bagi di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam gereja. Gak bisa, karena dia merasa udah lebih baik, lebih benar dari orang lain. Dan ini orang yang sangat ditentang oleh Allah. Makanya dia juru selamat untuk orang berdosa, bukan orang benar yang membutuhkan tabib. Kan orang sakit yang membutuhkan tabib. Artinya kita ini butuh juru selamat, kita orang sakit. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sakit dan tidak mengakuinya, itu lebih buruk dari orang berdosa. Karena dia tidak menyadari. Itu yang dibilang membuat Tuhan jadi pendusta. Nah, itu orang-orang seperti ini yang membuat Tuhan jadi pendusta. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, seperti sebab itu orang percaya harus belajar kebenaran. Ya. Saudara, kita harus belajar mengerti kebenaran dengan benar supaya kita, ya, berjuang mencapai standar kesucian yang Allah inginkan. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saudara, lihat, Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamanmu, dalam teks aslinya ini dikaisune, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan righteousness, kebenaran. Dalam bahasa Inggris. Kalau hidup kebenaranmu tidak jauh lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Ahli Taurat, orang Farisi, saudara jangan framing jelek tuh. Ahli Taurat itu orang yang bermoral tinggi. Ini banyak orang Kristen juga salah paham. Dia pikir ahli Taurat itu udah orang jahat buruk. Memang dia membunuh Tuhan Yesus, tapi moral untuk standar moral manusia umum dia baik orang Israel. Iya, makanannya diatur. Iya, pakaian ibadahnya, persembahannya diatur, ditata karena memang Taurat itu. Mereka ini, moral yang tinggi di manusia pada umumnya. Nah, banyak orang Kristen menganggap bahwa ahli Taurat ini buruk, jelek. Ya memang dia bunuh Tuhan Yesus, memang saya akui. Tetapi lihat hidupnya, perhatikan, semua diatur dengan hukum-hukum yang baik, yang benar. Dan standar kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari orang-orang beragama pada umumnya hari ini ada. Iya, lihat standarnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikut yang pengikut Tuhan Yesus, yang notabene orang-orang yang terbuang, orang-orang susah, orang-orang biasa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau hidup kebenaranmu tidak jauh benar dari ahli Taurat Farisi, kamu tidak masuk surga. Lihat, ini bombastis, saudara. Iya, artinya kamu hidupnya lebih benar dari orang-orang itu. Standarnya bukan moral umum, bukan hukum-hukum, tapi kebenaran. Pengertian moral dalam diri maupun dalam kelakuan itu di kayu suning. Kebenaran dalam batin dan kebenaran dalam perbuatan di luar. Jadi luar dalam itu di kayu suning. Ya, kebenaran di hati yang bersih dan perbuatan yang benar. Ya, itu di kayu. Kebenaran itu moralnya jadi bukan hukum moral lagi standarnya, tetapi moralnya Allah, hati kita karena kita belajar Injil. Ya, dan kelakuan kita yang benar, hati yang bersih, kasih yang tulus terhadap sesama,
ya, senyum sapa yang tidak dibuat-buat, kasih yang bukan pura-pura. Itu, amin. Supaya kita ini dalam penyembahan yang benar. Dan orang moral seperti ini, mereka tidak memiliki sebenarnya penyembahan yang benar di hadapan Allah. Yang tidak hidup dalam menyembah dalam roh dan kebenaran oleh Allah, di dalam Allah. Mereka belum memiliki penyembahan yang benar. Walaupun mereka itu bisa menyembah itu memiliki hati yang bersih, sesuai dengan pemahaman pengertian yang benar dari Tuhan. Mari saudara, kita harus berubah, ya. Kita harus mengerti kebenaran ini agar supaya saudara kita hidup berjuang untuk mencapai standar kesucian yang Allah ingin, yaitu kita harus sempurna di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam terjang berdebu, dekati mati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sempat aku keluhmu, walaupun nyeri lukamu, aku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Haleluya. Di dalam terjang berdebu, dekati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Walaupun nyeri lukaku, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena dosaku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita ini orang berdosa, saudara. Kita masih sakit, kita belum sempurna, saudara. Supaya kita bisa dipulihkan Tuhan, supaya kita bisa disempurnakan. Sebab itu, mari kita mau terima perjamuan kudus dari Tuhan. Saya mengajak saudara untuk mengikuti perkataan saya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya bahwa tubuh Yesus bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya
Aku percaya. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk maut. Kutuk maut. Segala kutuk. Segala kutuk. Dan api neraka. Dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku telah memperoleh. Aku telah memperoleh Pengampunan dosa. pengampunan dosa. Keselamatan hidup kekal. Keselamatan hidup kekal. Kesembuhan. Kesembuhan. Pemulihan. Pemulihan. Kemenangan. Kemenangan. Dan kelimpahan berkat. Dan kelimpahan berkat. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Dan aku percaya. Aku percaya. Dan menerima. Dan menerima. Bahwa aku menjadi milik Tuhan. Bahwa aku menjadi milik Tuhan. Untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Dan melayani. Dan melayani. Bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku. Dengan segenap hidupku. Selamanya. Selamanya. Saudara, mari angkat roti kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Roti ini menuju kepada tubuh Yesus Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib. Dan firman-Nya mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan iman kita makan roti ini yang menunjuk kepada tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat anggur yang menunjuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan, dan sesudah memakan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama meminum cawan ini sebagai darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. 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 Mari kita memuji menyembah kepada Dia. Bersyukur atas anugerah, atas perjuangan Tuhan Yesus, pengorbanannya bagi kita, orang-orang yang berdosa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya tak dapat ampun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Bapa, bantu kami dengan firman, tegur kami. Tegur kalau ada masih banyak kesalahan, kerusakan dalam batin hati kami yang belum lurus di hadapan Tuhan, agar kami tidak menjadikan Tuhan kami pendusta, karena kami tidak menyadari dan mengakui keadaan kami. Bapak, kami mau dibentuk. Celikan hati kami kalau ada batin kami yang kotor, yang belum bersih. Bersihkan kami, hati kami, Bapak. Bapak, Kau berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman, yang mau ditegur, diingatkan, yang mau dinasihati, agar mereka benar-benar juga diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya mencapai kepada standar kesucian yang Tuhan inginkan, yang harus kami miliki. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, kedatangan-Mu untuk mengganti tempat kami. Sungguh mulia Engkau Tuhan kami. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, tapi hamba berdoa biar Roh-Mu menyertai anak-anak-Mu, Bapak, dimanapun mereka berada, Tuhan. Mereka yang mendengar firman, yang mereka sudah diubahkan, dimengertikan oleh firman Tuhan. Biarkan kami semua menjadi penurut-penurut Kristus. Terpujilah selalu nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa biar tangan Tuhan menyertai, memberkati umat-Mu. Saudara di rumah, dimanapun berada, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah limpah dari Bapa di surga, lalu cinta kasih-Nya di dalam Gembala Agung kita yang setia, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah yang manis, di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita bergabung minggu depan, saudara-saudara, lewat Zoom, via Facebook, ataupun YouTube, saudara-saudara, sehingga kita boleh diberkati dan kita boleh diperkenalkan oleh hambanya, Bapak Pendeta Agus Wibowo, dan juga kita boleh diberkati lewat firman Tuhan minggu depan, saudara-saudara. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak Pendeta Agus Wibowo minggu kemarin, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga. Dan juga bulan ini ada yang berulang tahun juga, bulan September, saudara-saudara, Ibu Farida. Tuhan Yesus berkati juga. Pengumuman, saudara-saudara, untuk program gereja GSK ini
saudara padat sekali. Jadi kita membuka wadah ini saudara-saudara untuk memberikan pengenalan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih diperkuat lagi satu dengan yang lain saudara-saudara. Oleh sebab itu hari Selasa saudara-saudara kita ada meeting dengan Gembala Sinode Bapak Pendeta Erastus lewat Zoom. Itu dikhususkan untuk pejabat-pejabat gereja saudara-saudara hari Selasa, setiap hari Selasa. Dan hari Rabu kita juga ada children ministry saudara-saudara. Kita sudah mulai children ministry kita minggu kemarin saudara-saudara, dan kita akan mulai jam 4 saudara-saudara children ministry. Mari saudara-saudara yang punya anak berumur 5 sampai 11 tahun yang mau bergabung dengan kami saudara-saudara, boleh teks SMS ke saya dan saya akan berikan pasportnya. Dan juga hari Kamis saudara-saudara tidak ada, tapi hari Jumat kita ada kelas untuk kependetaan saudara-saudara untuk pejabat juga gereja. Dan hari Sabtu kita ada persekutuan doa saudara-saudara jam 1. Di situ dimana kita boleh tanya jawab saudara-saudara tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dimana kita bisa dikuatkan satu sama lain saudara-saudara. Dan juga saudara-saudara, di mana wadah dan program ini kita buat untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat gereja GSKI saudara-saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama dengan kami saudara-saudara untuk bergabung lewat via Zoom di hari Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu saudara-saudara. Dan juga saya mengucapkan juga banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus hati saya untuk para pekerja-pekerja yang siang hari ini saudara-saudara sudah melayani pekerjaan Tuhan walaupun di luar sangat panas saudara-saudara. Bukan hanya 100 degree tapi heat wave juga saudara-saudara, dan juga di daerah Ogden ada kebakaran. Jadi benar-benar kita rasain sekali panasnya di sini saudara-saudara. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, para pekerja semuanya, kameramen, multimedia dan pemain musik semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas jeripayah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan satu lagi saudara-saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pengembalian lewat persembahan dan persepuluhan, doa dan support saudara-saudara. Sampai ketemu lagi minggu depan saudara-saudara di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.